Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Marsha dari kelas SPI 1 dengan NIM 241104040013. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah wayang dan rupa-rupanya. Pernah nggak sih teman-teman tuh terpukau lihat pertunjukan wayang? Terpukau dengan tokoh-tokohnya seperti Arjuna, Semar, Gatotkaca. Yang menarik di balik kelir merupakan layar putih yang berfungsi sebagai panggung atau layar pertunjukan wayang. Wayang tidak hanya sebagai hiburan malam semata, tetapi dia juga merupakan warisan budaya yang punya sejarah panjang. Bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intellectual Heritage of Humanity sejak tahun 2003. Tapi gimana sih sebenarnya asal-usul wayang itu muncul? Yuk kita bahas secara singkat teman-teman. Sejarah wayang di Nusantara punya akar yang sangat tua. Banyak ahli meyakini bahwa kesenian ini sudah ada sejak masa pra-Hindu, yaitu dari tradisi pemujaan roh nenek moyang. Dalam upacara itu, masyarakat menggunakan bayangan atau boneka sebagai simbol roh leluhur. Ketika agama Hindu masuk ke Jawa sekitar abad ke-4, kisah-kisah dari epos Hindia seperti Ramayana dan Mahabharata mulai mempengaruhi bentuk dan cerita dalam wayang. Tapi yang menarik, masyarakat Jawa tidak menirunya secara mentah-mentah, teman-teman. Mereka mengubah dan menyesuaikan dengan nilai lokal. Lalu muncullah tokoh-tokoh asli seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong yang biasanya disebut juga sebagai punakawan yang tidak ada dalam kisah epos India yang dimana di dalam epos India tuh lebih banyak cerita-cerita seperti Ramayana dan Mahabharata serta semacamnya. Lalu, menurut Hazel 1897 dalam studinya yang berjudul British Tot de Kennis van het Javanse Toneel, wayang adalah hasil sinkretisme budaya lokal dan Hindu, bukan warisan langsung dari India. Jadi, wayang tuh bukan produk dari India, teman-teman. Memang benar, wayang tuh datang adaptasi dari epos-epos dari India, tapi di Jawa khususnya itu wayang tuh seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa wayang tuh dia nggak secara mentah-mentah mengadaptasi dari cerita epos India tersebut. Tapi di Jawa, wayang tuh memiliki karakternya sendiri, seperti tadi Gareng, Petruk, Semar, dan teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, wayang tuh berkembang pesat di berbagai daerah dengan bentuk yang berbeda, teman-teman. Contohnya di Jawa. Di Jawa itu muncul wayang kulit purwa yang dimainkan oleh dalang di balik kelir, yaitu layar putih dengan iringan gamelan. Sedangkan di Sunda itu berkembang wayang golek atau wayang berbentuk boneka 3 dimensi. Tidak hanya di Jawa, wayang itu juga berkembang di Bali yang dikenal dengan wayang lemah dan wayang purwa yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan Hindu. Lalu perkembangan wayang itu berlanjut pada masa Kesultanan Mataram Islam. Wayang pada masa ini tuh bahkan dijadikan sebagai sarana dakwah, teman-teman. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan cerita wayang untuk menyebarkan agama Islam tanpa menyinggung tradisi lama. Ia mengganti nama-nama dewa Hindu dengan nilai-nilai tauhid dan menjadikan wayang sebagai jembatan antara budaya dan agama.
Menurut Sri Mulyono 1989 dalam bukunya yang berjudul Wayang Asal-Usul Filsafat dan Masa Depannya, perubahan ini menunjukkan bahwa wayang itu bukan hanya sekedar seni, tapi juga media pendidikan dan moralitas masyarakat Jawa. Wayang bukan hanya kisah heroik atau peperangan. Di balik itu, ada filsafat kehidupan Jawa, yaitu tentang keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, tentang pengendalian diri, dan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Gunungan misalnya, gunungan ini melambangkan awal dan akhir kehidupan, sedangkan Semar menggambarkan kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Oke, selanjutnya wayang tuh tentunya dia tuh memiliki berbagai bentuk dan rupa. Kalau teman-teman perhatikan secara seksama, wayang tuh pasti dia hidungnya panjang, matanya sipit, tubuhnya ramping. Bahkan teman-teman, kadang tubuh wayang tuh atau bentuk dari wayang tuh nggak proporsional sama sekali. Tapi di balik bentuk yang gak proporsional itu, si wayang ini memiliki makna yang sangat dalam. Setiap garis, warna, dan bentuk dalam wayang bukan sekedar estetika, tapi juga simbol kepribadian dan filosofi hidup orang Jawa. Unsur rupa dalam pewayangan mencakup bentuk, warna, garis, dan proporsi yang digunakan untuk menggambarkan karakter tokohnya. Jadi, bukan hanya soal indah atau tidak, tapi bagaimana rupa itu bisa berbicara tentang siapa tokoh itu sebenarnya. Menurut Sudarsono 1999 dalam Seni Pertunjukan Indonesia, bentuk rupa wayang adalah hasil perpaduan antara nilai estetika, etika, dan simbolisme spiritual masyarakat Jawa. Bentuk tubuh dan wajah tokoh wayang menunjukkan watak atau karakter yang dibawakannya. Ada tiga tipe utama dalam tipe-tipe wayang itu. Yang pertama, wayang halus. Wayang halus ini seperti contohnya itu Arjuna atau Puntadewa yang memiliki tubuh ramping, wajah halus, dan mata sipit yang menunduk. Ini melambangkan sifat lemah lembut, bijaksana, dan sabar. Yang kedua ada wayang gagah. Nah, contoh dari wayang ini biasanya ditunjukkan pada tokoh Bima atau Gatotkaca yang memiliki tubuh atau badan yang tegap, mata besar, dan hidung kuat yang menggambarkan keberanian serta kejujuran. Yang ketiga yaitu wayang kasar. Seperti contohnya itu raksasa atau tokoh antagonis. Biasanya dia punya bentuk besar, warnanya gelap, dan wajah yang menyeramkan yang melambangkan suatu amarah, keserakahan, dan hawa nafsu. Di dalam buku Sri Mulyono 1989 yang berjudul Wayang Asal-Usul Filsafat dan Masa Depannya dijelaskan bahwa bentuk tubuh wayang sebenarnya adalah visualisasi sifat batin manusia. Selain bentuk, warna juga mempunyai makna simbolik yang kuat. Putih melambangkan kesucian dan kebijaksanaan. Merah melambangkan keberanian dan emosi. Hitam menggambarkan kekuatan serta kedalaman spiritual. Kuning dan emas melambangkan keagungan dan kemuliaan. Contohnya, Semar sering digambarkan berwarna hitam pekat. Hal ini bukan karena Semar itu jahat, tapi justru sebagai simbol kesempurnaan batin dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Ornamen dalam wayang juga bukan hiasan biasa, teman-teman. Setiap mahkota, gelang, dan pakaian mencerminkan status sosial dan tingkat spiritual suatu tokohnya.
Tokoh raja atau dewa itu punya atribut mewah dan kompleks. Sementara tokoh rakyat seperti Punakawan tampil sederhana tapi syarat makna dan filosofis. Bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, spiral, dan garis lengkung juga punya filosofinya tersendiri. Menurut Haryono 2002, dalam estetika wayang kulit purwa, garis-garis melengkung melambangkan keselarasan antara alam dan manusia. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu wayang, sejarah singkat wayang, dan bentuk serta rupa dari suatu wayang. Saya Noval Rasyika Vivi dari Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dalang. Berdasarkan kajian dari jurnal karya Dwiki Setia Prayoga pada tahun 2018 yang berjudul Perang Dalang dalam Seni Pertunjukan Wayang Kulit. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalang memiliki peran penting dalam yang dan kompleks dalam kesenian wayang. Dalang bukan hanya sekedar orang yang memainkan wayang di balik layar, tetapi juga seorang seniman kreatif, sutradara, penulis naskah, bahkan komunikator budaya yang menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Menurut jurnal ini, dalang adalah pusat dari seluruh jalannya pertunjukan wayang. Tanpa dalang, pertunjukan wayang tidak akan hidup. Dialah yang menggunakan boneka wayang, mengisi suara berbagai tokoh, mengatur gamelan, serta menjaga suasana agar penonton tetap tertarik dan terhibur. Dalang juga diibaratkan sebagai seorang konduktor dalam orkestra yang memimpin dan mengatur ritme dan menghidupkan seluruh elemen pertunjukan. Ia tidak hanya memainkan wayang, tetapi juga membangun komunikasi dengan penonton lewat bahasa simbolik, diolik, humor, dan makna yang terkandung di balik cerita tersebut. Dan di jurnal, Dwika Setio Prayoga menulis bahwa dalang adalah sosok yang sangat kreatif, yang berjuang untuk melestarikan tradisi wayang, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Melalui kreativitasnya, dalang sering menciptakan lakon atau cerita baru agar wayang itu tetap relevan dengan kehidupan masyarakat kini. Dan selanjutnya, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalang juga berperan sebagai aktor sekaligus penulis naskah. Sebagai aktor, dalang harus bisa memainkan beberapa karakter dengan suara, gaya bicara, dan emosi yang berbeda. Misalnya tokoh kesatria dengan suara lembut dan bijak, lalu tokoh raksasa dengan suara yang keras dan berat, bahkan tokoh punakawan yang lucu dan jenaka. Dalang juga sebagai penulis naskah, dalang juga menciptakan alur cerita dan menentukan makna dari lakon yang dimainkan. Ia memiliki kemampuan literasi dan imajinasi yang tinggi karena harus menyusun cerita yang mengandung nilai moral, filosofi kehidupan, dan kadang juga kritik sosial. Dalam setiap pertunjukan wayang, dalang bertanggung jawab atas isi cerita dan pesan yang disampaikan oleh kepada masyarakat.
Selain sebagai aktor dan penulis naskah, Dalang juga berperan sebagai komedian. Di jurnal ini, Dwika menulis bahwa humor Dalang pertunjukan wayang bukan sekedar untuk mengundang tawa, tetapi juga sebagai penyegar suasana dan menyampaikan kritik sosial. Biasanya bagian humor muncul dalam adegan goro-goro, di mana tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong muncul membawa lelucon yang penuh makna, yang bermakna. Melalui humor itu, Dalang bisa menyampaikan sindiran atau kritik terhadap situasi politik, perilaku masyarakat, atau kebijakan pemerintah. Tapi karena itu, Dalang disebut juga sebagai komunikator budaya yang menyampaikan pesan-pesan moral dan sosial melalui seni pertunjukan. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa Dalang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sutradara. Dalang bertanggung jawab sebagai aspek pertunjukan, mulai dari pengaturan gamelan, presiden, tata cahaya, hingga jalannya cerita di atas panggung. Ia juga memberi aba-aba kepada pemain gamelan dan pesinden agar suasana pertunjukan sesuai dengan alur cerita. Misalnya suasana tegang, sedih, bahagia, atau sebagainya. Sebagai sutradara, Dalang menata irama, mengatur tempo, bahkan menentukan kapan suara musik berhenti dan berjalan. Dalang juga bekerja sama dengan para pengrawit dan pesinden untuk menciptakan kesatuan antara gerak, musik, dan dialog, sehingga menghasilkan pertunjukan yang hidup dan penuh makna. Menariknya lagi, di jurnal ini, Dwiki juga membandingkan peran Dalang dengan dunia perfilman modern. Dalam film, sutradara bertugas mengatur aktor, kamera, dan adegan. Begitu juga dengan peran Dalang, ia memegang kendali penuh atas seluruh elemen pertunjukan. Kelir dalam layar atau papan diibaratkan sebagai layar film, belencong atau lampu minyak sebagai pencahayaan atau lightning, gamelan sebagai musik latar, dan Dalang sendiri sebagai sutradara yang mengatur semuanya agar menjadi satu kesatuan yang menarik. Artinya, wayang sebenarnya sudah mengandung konsep artistik yang mirip dengan film modern, hanya saja medianya berbeda. Inilah bukti bahwa seni tradisional seperti wayang memiliki struktur kreativitas yang sangat tinggi. Di akhir jurnal, Dwiki menegaskan bahwa Dalang bukan hanya seorang seniman, tetapi juga sosok spiritual yang memiliki kedalaman batin. Dalang disebut-sebut sebagai guru sejati, yaitu orang yang memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai-nilai kehidupan yang disampaikan dalam pertunjukan wayang tersebut. Ia juga mengajarkan tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalang juga digambarkan memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi karena mampu menalar, memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan menyampaikan pesan moral secara indah. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jurnal peran Dalang dalam seni pertunjukan wayang kulit karya Dwiki Setio Prayoga, Dalang adalah jiwa dari pertunjukan wayang. Ia adalah seniman, sutradara,
penulis, komedian, komunikator, sekaligus guru yang menyatukan seluruh unsur seni dan nilai kehidupan dalam seni pertunjukan. Tanpa dalang, wayang tidak akan hidup, karena dari dalanglah muncul kehidupan, pesan, dan keindahan yang menjadikan wayang tetap lestari hingga masa kini modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.